Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Layanan Kesehatan Online Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dengan tema kali ini yaitu menjaga kesehatan lambung. Lambung adalah bagian tubuh yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu sistem pencernaan, lambung berfungsi untuk memecah makanan yang dikonsumsi menjadi cairan berbentuk pasta agar nutrisi di dalamnya dapat diserap oleh usus halus. Lambung juga mengeluarkan enzim pencernaan untuk membantu proses pemecahan makanan tersebut. Selain itu, lambung juga berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri yang mungkin saja terkandung dalam makanan yang Anda konsumsi. Seperti organ tubuh lainnya, kesehatan lambung juga bisa terganggu. Beberapa penyakit pada lambung menyebabkan lambung tidak bisa berfungsi secara maksimal. Ada beberapa penyakit lambung yang perlu Anda waspadai. Pasalnya, penyakit lambung ini dapat menyebabkan tubuh kekurangan asupan nutrisi dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Berikut adalah beberapa jenis penyakit pada lambung. Yang pertama adalah gastritis. Gastritis atau peradangan pada dinding lambung terbagi menjadi dua, yaitu gastritis akut dan kronis yang merupakan terjadinya sudah lama. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama mulai dari konsumsi obat antiinflamasi non-steroid dalam jangka panjang, kemudian konsumsi alkohol secara berlebihan, hingga adanya penyakit autoimun. Pada sebagian orang, gastritis dapat terjadi tanpa disertai gejala. Namun, jika menimbulkan gejala, penderita gastritis bisa mengalami muntah, mual, cegukan, dan nyeri ulu hati. Jika tidak ditangani, gastritis dapat menyebabkan komplikasi serius seperti tukak lambung, perdarahan lambung, dan kanker lambung. Penyakit yang kedua yaitu GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. GERD, yang itu juga bisa disebut dengan penyakit asam lambung, merupakan kondisi di mana makanan atau minuman yang telah bercampur dengan asam lambung kembali naik ke kerongkongan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan munculnya rasa asam atau pahit pada mulut dan sensasi terbakar di dada. Tidak hanya itu, penderita GERD juga bisa mengalami mual, muntah, sakit tenggorokan, dan sulit tidur. Dalam jangka panjang dan tanpa penanganan yang tepat, GERD dapat menyebabkan iritasi serta perdarahan pada kerongkongan dan bahkan menyebabkan kanker esofagus. Untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit pada lambung, beberapa tips di bawah bisa Anda terapkan. Yang pertama adalah tidak tidur dalam kondisi perut penuh. Mengonsumsi makanan setidaknya 2 atau 3 jam sebelum tidur akan memberikan waktu makanan untuk dicerna dengan baik dan keluar dari lambung. Dengan begitu, tingkat keasaman juga akan menurun. Yang kedua, tidak makan berlebihan. Pada penderita asam lambung, klep yang berada di ujung kerongkongan seringkali longgar atau tidak bisa tertutup dengan sempurna, menyebabkan asam lambung dapat mengalir kembali ke mulut dan tenggorokan. Oleh karena itu, biasakan tidak makan berlebihan. Makanlah dalam porsi yang lebih kecil dan lebih sering. Misalnya 4 atau 5 kali sehari daripada 1 kali makan besar. Yang ketiga adalah makan perlahan. Makanan yang sudah dikunyah dengan baik akan mempermudah proses pencernaan. Jadi, sebaiknya makan secara perlahan dan kunyah makanan dengan sempurna. Ini akan memberikan kesempatan pada enzim yang ada di air liur untuk bercampur dengan makanan, sehingga makanan lebih mudah dicerna. Yang keempat yaitu menghindari pemicu nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati adalah gejala asam lambung naik yang paling umum terjadi. Untuk menghindarinya, hindari makanan pemicu seperti bawang, coklat, minuman dengan kafein, buah-buahan atau jus yang terasa asam, tomat, serta makanan tinggi lemak dan makanan pedas. Mencatat asupan makanan juga bisa membantu mengenali makanan mana yang secara khusus memicu nyeri ulu hati yang kita alami. Yang kelima yaitu menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan atau menjaga berat badan tetap ideal bisa menjadi salah satu cara mencegah asam lambung naik. Kelebihan berat badan dapat memberikan tekanan dan dorongan ke bagian perut, yang pada akhirnya juga dapat memicu asam lambung naik ke kerongkongan. Yang keenam yaitu berhenti merokok. Nikotin dalam rokok bisa melemahkan otot klep di bagian bawah kerongkongan. Jika klep tersebut dapat tertutup dengan baik, maka dapat mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Yang ketujuh yaitu menaikkan kepala ketika tidur. Jika gejala nyeri ulu hati kerap terjadi ketika tidur, cobalah untuk meletakkan balok kayu atau benda lain di bawah kaki tempat tidur,
sehingga bagian ujung kepala itu dapat sedikit terangkat 15-22 cm. Jika hal itu sulit dilakukan, cobalah menyelipkan ganjalan di bawah tempat tidur untuk mengangkat tubuh dari pinggang ke atas. Tidak perlu untuk mengangkat kepala dengan bantal karena tidak cukup efektif. Tidak hanya itu, Anda juga sebaiknya mencuci tangan hingga bersih dengan sabun dan air mengalir sebelum memasak, makan, karena untuk mencegah masuknya mikroorganisme penyebab penyakit lambung ke dalam tubuh. Lalu, jangan lupa konsultasi dengan dokter jika Anda mengalami penyakit pada lambung seperti perut kembung, mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Semakin cepat terdeteksi, semakin cepat pula penanganan penyakit pada lambung yang dapat diberikan. Tetap jaga kesehatan dan terus hidup sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.